Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hari pertama kita kembali belajar daring karena belum memungkinkan kita untuk belajar luring. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Apalagi ini sudah naik satu tingkat nih, udah menjadi anak kelas 11. Sudah punya adik kelas, jadi harus lebih baik, harus punya satu langkah yang lebih baik. Oke, untuk pertama kali kita belajar, ini pembuka daring kita di tahun ajaran 2020-2021. Kita mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia di kelas 11. Sebelum kita mulai, yang belum mengisi presensi atau daftar hadir, silakan diisi terlebih dahulu. Dan juga mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Oke, Ibu pimpin doa dulu ya. Berdoa, mulai. Amin. Oke, siap? Are you ready? Siap dong. Oke, kita mulai dari bab pertama, menyusun teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu, yang pertama, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Oke, ini contoh teks prosedur. Prosedur ini mungkin sebelum kita belajar kalian sering kali mendengarkan kata prosedur. Sudah tidak asing lagi kata prosedur ya. Apalagi ini di SMP sudah pernah dipelajari, jadi ini kita hanya menguatkan kembali. Ini contoh mengenai teks prosedur. Cara mengambil uang melalui ATM. Apakah Anda sudah tahu cara mengambil uang di ATM? Bagi mereka yang belum pernah mengambil uang melalui ATM, pasti merasa kesulitan dan tidak tahu akan menekan tombol apa ketika sudah berada di depan mesin ATM. Begitu juga dengan perasaan takut dan was-was yang kadang menderah mereka yang baru saja menarik uang di ATM. Takut salah menekan tombol atau kartu ATM terblokir. Sebenarnya, cara mengambil uang melalui ATM sangat mudah. Memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan karena mesin ATM sudah tersebar di seluruh Indonesia, hampir di setiap kecamatan, bahkan ada juga di desa. Namun, bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama adalah carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang bagus, tidak rusak, dan pada layar tidak menunjukkan pesan error. Setelah Anda yakin kalau mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada lubang atau tempat yang disediakan seperti gambar di bawah, atau bisa kalian lihat nantinya contohnya itu ada link, silakan kalian buka YouTube. Perhatikan posisi logo Mastercard ada di kiri bawah menghadap ke atas. Bagian yang terdapat logo bank terlebih dahulu dimasukkan. Masukkan hingga mesin ATM menarik secara otomatis kartu Anda. Selanjutnya, Anda akan masuk ke setelan bahasa. Tekanlah tombol nomor 1 jika akan menggunakan bahasa Indonesia.
Atau tekan nomor 2 jika mau menggunakan bahasa Inggris. Langkah berikutnya adalah masukkan PIN Anda dengan menekan tombol angka seperti terlihat pada gambar. Oke, di sini bisa lihat nanti di YouTube ya, bukan gambar ini, Ibu tidak menampilkan gambar. Hati-hati, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah 3 kali, ATM kan otomatis terblokir. Jika Anda tidak yakin PIN Anda benar, tekan tombol clear pada mesin ATM. Pada beberapa mesin ATM, untuk membetulkan menggunakan tombol correction. Jika Anda mengeluarkan kartu secara paksa, bisa dengan menekan tombol cancel. Kartu akan keluar. Selanjutnya, memilih jumlah uang yang akan diambil. Caranya yaitu dengan menekan tombol yang ada di samping kanan atau kiri layar. Tekan sekali, maka ATM akan menghitung secara otomatis uangnya, seperti yang tertera pada layar. Tunggu sekitar 5 detik, uang akan keluar dengan nominal uang seperti tertera pada mesin ATM. Setelah itu, muncul peringatan di layar agar Anda segera mengambil kartu ATM Anda. Jangan sampai lupa mengambil kembali kartu ATM Anda. Sisa dana atau saldo rekening akan muncul di layar setelah uang di mesin ATM keluar. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM? Tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah yang tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank. Nah, itu contoh teks prosedur berupa teks ya. Kalau kalian mau lihat praktiknya, silakan kalian lihat di YouTube melalui platform, itu sudah ada Ibu tuliskan http www.youtube.com dan seterusnya. Itu silakan boleh lihat di sana. Setelah mendengarkan dan juga sambil membaca mengenai teks prosedur, nih menurut pendapat kalian apa sih teks prosedur tersebut? Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat nih. Teks prosedur yang tadi menjelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana mengambil uang melalui ATM. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Bisa kita bayangkan nih, kalau kita tidak tahu prosedur, misalnya bagaimana cara memasang instalasi listrik. Nah, kalau kita tidak tahu prosedur yang benar, bisa saja kita kesetrum. Nah, makanya kita harus tahu prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Fungsinya untuk apa? Oke, tadi nih contoh yang tadi. Contoh teks tersebut berfungsi untuk masyarakat yang belum tahu atau belum memahami bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Dengan teks tersebut, masyarakat tidak harus merasa was-was kartu ATM tertelan atau salah menekan tombol yang dapat menyebabkan terjadinya masalah. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Strukturnya, yang pertama ada pernyataan umum atau tujuan. Apa sih pernyataan umum itu? Dia berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contoh dalam teks tadi. Namun, bagi yang belum pernah, pasti membutuhkan panduan, sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Kalimat tersebut berisi tujuan untuk memberikan panduan atau petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Jadi di bagian pernyataan umum ini dia terdapat tujuan yang memberikan panduan atau petunjuk kepada orang lain. Kemudian yang kedua, yang bagi struktur teks prosedur, dia berupa langkah-langkah.
Nah, langkah-langkah ini perincian petunjuk yang disarankan. Langkah-langkah atau petunjuk kegiatan yang ada dalam teks yaitu langkah-langkah bagaimanakah kita dapat mengambil uang melalui ATM. Hal ini dapat ditunjukkan pada teks tersebut, tepatnya pada paragraf kedua. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama adalah carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus, tidak rusak pada layar, tidak menunjukkan pesan error. Dan seterusnya, jangan sampai lupa mengambil kembali kartu ATM Anda. Sisa dana dan atau saldo rekening akan muncul di layar sesaat setelah uang di mesin ATM keluar. Paragraf tersebut menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Dan yang terakhir, yang ketiga itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Penegasan terdapat pada bagian akhir teks. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM? Tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank. Nah, dalam teks tersebut dijelaskan kembali apa yang menjadi tujuan teks prosedur, yaitu menjelaskan langkah-langkah mengambil uang melalui ATM. Sekarang aspek kebahasaannya. Kebahasaan teks prosedur yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Ingat ya, kata kerja perintah. Kalau memakan, misalnya lagi tidur, misalnya lagi mencari, misalnya pergi, itu juga kata kerja. Tapi di sini yang minta kata kerja perintah, berarti ada tindakan yang harus dilakukan. Kata kerja imperatif, misalnya carilah, temukan, masukkan, pilihlah, tekan. Nah, berarti kalau dia yang memerintahkan, ada tindakan yang dilakukan, itu berarti dia kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif atau pernyataan yang bersifat meyakinkan. Misalnya nih, 1. Sebenarnya cara mengambil uang ATM sangat mudah. Nah, jadi dia menggunakan kata yang meyakinkan, yang mengajak mempengaruhi orang yang membaca. Ketika mendengarkan atau kalian membaca tadi bagaimana mengambil uang dari ATM, dia menggunakan kata sebenarnya cara mengambil uang di ATM sangat mudah. Nah, itu sudah meyakinkan. Oh, pasti aku bisa nih mengambil uang karena caranya mudah. Dan juga yang kedua ini, memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan. Nah, itu juga meyakinkan para pembaca atau pendengar. Dan selanjutnya yang C atau yang ketiga, kata teknis atau istilah tertentu yang tertera pada mesin ATM. Jadi kata teknis, kata-kata yang berhubungan dengan apa yang kita bicarakan. Ini mengenai ATM, kata-kata teknis yang berhubungan dengan ATM seperti error, cancel, correction, saldo, dan rekening. Dan D, kata-kata konjungsi temporal. Seperti setelah, berikutnya, dan selanjutnya. Konjungsi itu sendiri masih ingat kan? Konjungsi itu adalah kata sambung. Ya, kata sambung menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kalau di sini menggunakan konjungsi temporal atau bisa juga dikatakan sebagai konjungsi penahapan. Contoh, setelah Anda yakin bahwa mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada tempat yang telah disediakan. Oke, ini kurang lebih bagannya. Kebahasan teks prosedur, kata imperatif, persuasif, kata teknis, konjungsi. Ini konjungsi penahapan temporal, ini salah, mohon maaf. Dan yang terakhir adalah deskripsi alat. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Demikian, semoga bisa dimengerti. Oh ya, jika ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaan kalian di beranda classroom. Karena jika ada belum mengerti, silakan bertanya. Ibu tunggu ya. Nah, untuk
supaya kalian lebih memahami mengenai teks prosedur ini, mengenai struktur teks prosedur. Sekarang untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan latihan yang ada di halaman 11. Itu mengenai cara menghidupkan komputer. Nah, di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti dijawab dan kemudian tugasnya dikumpulkan hari ini. Ibu tunggu sampai pukul 12. Oke, anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.